Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat Paskah, Tuhan sudah bangkit. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita rayakan dengan meriah. Tuhan telah mengalahkan maut. Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Baginya kemuliaan dan kerajaan sepanjang segala abad, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat Paskah. Paskah adalah hari yang diagungkan Tuhan, maka selayaknya lah kita rayakan dengan meriah. Paskah bukan semata-mata kenangan akan kebangkitan Kristus saja. Paskah pun hari raya kebangkitan kita bersama. Dalam kebangkitan Kristus kita pun ikut serta bangkit dari maut, dan terbukalah bagi kita masa depan yang cerah. Kita dibebaskan dari dosa-dosa kita dan bersama Kristus bangkit dengan hidup baru. Kita mau memberi kesaksian atas perutusan ilahi
terlebih untuk semakin menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah. Maka marilah dengan rendah hati kita menundukkan kepala, menyesali dosa-dosa kita seraya mohon ampun dan belas kasih-Nya, agar kita pantas merayakan perjamuan suci ini. Kristus
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putra-Mu dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius di kota Kaisarea. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Hai umat Kristen, pujilah Kristus Sang Kurban Paskah. Anak domba menebus domba-domba, Kristus tanpa noda, damaikan pendosa dengan Bapa. Maut dan kehidupan, nasab saling menyerang. Sang hidup yang mati bangkit jaya. Katakan Maria yang kau lihat di jalan. Ku lihat Kristus yang hidup dan kemuliaan kebangkitan. Kesaksian malaikat, kain palu dan kapan. Kristus harapanku bangkit, mendahului ke Galilea. Kita yakin Kristus sungguh bangkit dari kematian. Engkau Raja pemenang, kasihanilah kami.
hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Biasanya kalau misa Minggu Paskah itu umatnya agak-agak lesu gitu. Romonya juga, karena biasa kecapean karena malam adalah perayaan yang panjang. Tetapi tidak apa-apa, malah kita jadi mirip Maria Magdalena yang pergi ke kuburan dengan lesu, ya, karena gurunya meninggal, gurunya wafat. Saya kira Maria Magdalena datang ke kuburan juga dengan lesu, capek, terkuras energinya menyaksikan peristiwa penyaliban yang sangat menyakitkan itu tentu saja. Kita memiliki tradisi mengunjungi kuburan atau ziarah kubur. Kubur itu kita bersihkan, kita taburi bunga atau kita kasih vas bunga di situ. Karena kuburan itu adalah tempat atau kerangka orang yang kita kasihi terbaring di bawah kuburan itu. Lalu kuburan seolah-olah menjadi spot area perjumpaan kita dengan orang yang kita kasihi. Ketika kuburan itu sudah lama, sudah bertahun-tahun, biasanya perasaan kita juga sudah lebih tenang, lebih bisa menerima kepergian orang itu. Tapi toh tetap kita masih bisa merasakan rasa sedih atau kerinduan jika orang yang dikuburkan itu sungguh-sungguh orang yang kita kasihi. Lalu kuburan itu seolah menjadi tempat penghubung kita dengan orang yang sudah meninggal. Itulah sebabnya kuburan itu kita rawat dan kita jaga. Namun sebagus apapun sebuah kuburan, kuburan itu tidak mampu sepenuhnya untuk memenuhi kekosongan hati kita akan orang yang kita kasih itu. Mau bagus apapun kuburan itu, tapi kuburan itu tidak bisa mengisi kekosongan kita, sehingga kuburan seolah-olah hanyalah sebuah sisa-sisa kenangan akan masa lalu yang kita coba hidupkan lagi dengan putus asa dan kepedihan. Sebenarnya menyedihkan ketika kita melihat orang pergi ke kuburan. Mereka tahu bahwa pergi ke kuburan tidak akan mengembalikan orang yang mereka kasihi, begitu. Dan itu menyedihkan ketika seseorang pergi ke kuburan orang yang dia kasihi. Bahkan ada kisah mengenai seekor anjing yang terus-menerus tidak mau meninggalkan kuburan tuannya. Dia tidur di situ, makan di situ, tidak pernah beranjak dari tempat itu karena tuannya sudah meninggal.
Itu seekor anjing, bayangkan. Apalagi kita manusia. Nah, itulah juga yang terjadi dengan Maria Magdalena ketika pagi-pagi ia pergi ke kubur Yesus. Saya kira Maria Magdalena tidak bisa tidur malam itu. Bagaimana mungkin dia bisa tidur? Gurunya dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan di Golgota. Maria Magdalena mungkin belum bisa mencerna apa yang baru saja terjadi, sehingga dengan perasaan campur aduk, dengan hati yang hancur dia pergi ke kubur Yesus. Baru beberapa jam setelah kematian Yesus. Maksudnya jelas, ia mencoba membangun hidupnya yang hancur dengan ingin merawat jenazah pribadi Yesus yang ia kasihi. Kuburan di bangsa Yahudi itu berbeda dengan kita. Orang Jawa ini kalau mengubur orang itu ditanam di tanah. Petinya ditanam di tanah. Orang Yahudi itu menguburkan orang itu diletakkan saja jenazahnya di dalam gua misalnya atau tempat kuburan. Waktu saya bertugas di tempat Frater Rodri ini di Toraja, kuburan itu tidak di dalam tanah, tapi berupa rumah. Jadi ada rumah peti-peti ditaruh di situ, sehingga orang bisa masuk melihat peti itu masih ada di situ. Sehingga tradisi Yahudi bisa dimengerti, Yesus itu hanya ditaruh saja begitu. Sehingga Maria bisa datang mungkin untuk memberi rempah-rempah gitu ya, merawat jenazahnya yang masih terbaring di situ. Dengan merawat jenazah itu, saya kira Maria Magdalena mencoba memahami kenapa Yesus mati dan mencoba untuk membangun dirinya yang hancur, kenangan akan masa lalu bersama guru yang dia kasihi. Namun yang tidak terduga adalah peristiwa kebangkitan. Memang belum diceritakan dalam Injil hari ini, hanya dikisahkan jenazah Yesus hilang. Lalu dia melapor ke murid-muridnya. Lalu mereka berpikir bahwa ada yang mencuri jenazah Yesus. Lalu Petrus datang dengan dua muridnya yang dikasihi. Lalu Petrus masuk dan melihat kain kafan tergeletak di situ. Lalu yang menarik adalah bahwa kain peluh itu yang di kepala itu terlipat rapi, dikatakan dengan jelas terlipat rapi di tempat Yesus seharusnya ada di situ. Dan dikatakan bahwa mereka percaya. Cerita mengenai Yesus yang di jenazahnya dicuri itu disebarkan oleh para pemimpin agama, pemimpin Yahudi. Mereka membuat hoax. Hoax sudah ada pada waktu itu dan sengaja diviralkan. Mereka menyuap para penjaga kuburan dengan menceritakan bahwa jenazah Yesus dicuri oleh para pengikut Yesus yang fanatik terhadap dia. Tapi pertanyaannya tentu, bagaimana mungkin seorang pencuri masih sempat melipat kain? Pencuri pasti buru-buru, cepat pergi dan lari. Tetapi kain peluh itu terlipat rapi di situ. Itu menjadi salah satu fakta bahwa pasti Yesus yang melipat kain itu sendiri. Sebelum dia bangun dengan santai dan bangkit, nggak buru-buru dia kok. Hal yang menarik, belum dikisahkan di Injil hari ini, Maria Magdalena bertemu dengan seorang pemuda yang dia pikir penjaga kuburan. Lalu dia tanya, di mana Yesus diletakkan? Lalu malaikat itu mengatakan, wanita, mengapa engkau mencari dia di dunia orang mati? Dia sudah bangkit. Ngapain cari dia di kuburan? Dia sudah bangkit. Lalu ada teologi yang namanya teologi kuburan kosong. Saya punya kakak kandung yang meninggal tahun 77. Dia berumur 15 tahun. Waktu itu saya masih 7 tahun. Kakak saya ini meninggal di usia 15 tahun. Pada waktu itu ayah saya masih bertugas di Sulawesi Tengah, di Palu. Lalu kakak saya dikuburkan di situ. Lalu ayah saya, kami sekeluarga pindah ke Jawa. Penugasan bapak pindah.
Karena Palu itu jauh ya, dari Jawa, sehingga kuburan kakak saya agak terbengkalai begitu. 3 tahun kami tidak pernah menengok kuburan itu. Ketika satu kali kami pergi menengok kuburan itu, kami bingung karena kuburan itu sudah hilang. Hilang dalam arti sudah tidak tahu lagi patokannya di mana, karena kuburan yang dulunya hanya sedikit dalam 3 tahun menjadi penuh, dan kami tidak menemukan lagi kuburan dari kakak saya. Sampai hari ini kuburan itu hilang. Bagi saya pribadi nggak masalah kuburan hilang. Dia nggak ada di situ kok. Sama seperti Yesus, dia nggak ada di situ. Itu hanya kuburan kosong. Karena saya percaya kakak saya sudah berada di surga seperti itu. Dia tidak lagi ada di situ. Orang tua saya menyesali itu, tapi saya bilang ya sudah hilang, mau apa? Bagi saya kuburan tidak terlalu penting untuk saya pribadi. Kuburan kita di dunia juga akan hilang. Nama kita juga akan lenyap dari dunia ini. Jangan Anda pikir karena orang tua ada kuburan di orang tua di situ, ada nama. Jangan Anda pikir tidak akan hilang. Hilang itu suatu saat. 100 tahun lagi mungkin tidak ada lagi di situ. Mungkin sudah tergusur jadi mall, jadi rumah sakit, jadi apapun. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Sehingga harapan itu kita tidak letakkan pada kuburan itu. Kubur kosong Yesus adalah sebuah harapan baru. Dan harapan itu adalah sesuatu yang pasti. Itulah kita. Saya tidak mengatakan ziarah kubur sebagai sesuatu yang buruk, itu sesuatu yang baik. Bisa menjadi alasan untuk mengikat kebersamaan kita sebagai keluarga, atau tempat kita bisa berdoa dan merasa dekat, paling dekat dengan almarhum di kuburan itu. Tapi Anda harus percaya bahwa orang yang Anda kasihi sebenarnya sudah tidak ada di situ. Dia sudah melanjutkan perjalanannya. Dia sudah move on dari kuburan itu, pergi ke cahaya. Dan itu kita yakini begitu. Saya pernah sharing bahwa ketika ayah saya meninggal, saya tidak menangis sama sekali. Waktu itu saya frater, saya yang kuburkan ayah saya sendiri. Saya frater pastoral, saya kuburkan beliau. Keluarga saya menangis meraung-raung, saya sedikit pun tidak menangis. Dan semua orang heran, frater kok tidak nangis sih, bapaknya meninggal. Ya kalau kalian mau menangis, ya menangis saja, saya bilang. Tapi untuk saya percaya saya akan ketemu bapak saya lagi. Saya tidak akan selamanya berpisah dengan dia kok. Saya bilang gitu. Tapi tentu saya tidak bisa memaksa mereka menangis, karena itu juga ekspresi. Tapi saya tidak. Bukan berarti saya tidak sedih, tetapi saya tidak larut dalam kesedihan. Saya memutuskan untuk tidak larut dalam kesedihan. Saya memutuskan untuk pergi kepada cahaya, bukan untuk terus tinggal di kuburan itu menangisi orang yang sudah pergi. Saya lebih percaya bahwa dia sudah bangkit, bahwa dia sudah berada di tempat yang lebih baik. Begitu. Kita harus move on, harus terus bergerak, harus terus percaya. Kalau Anda terus meratapi itu indikasi Anda tidak percaya bahwa Allah sudah menebus orang yang Anda kasihi, bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia. Kalau terjadi mati lampu di suatu tempat ini sebagai penutup, ya, gelap gitu, mungkin kalau 1-2 menit nggak apa-apa. Tapi ketika itu sudah berjam-jam, taruhlah 6 jam mati lampu, lalu tiba-tiba nyala lampu, itu pernah terjadi waktu saya bisa malam begitu, mati lampu gitu, cukup lama. Dan ketika nyala lampu, teriakan apa yang Anda dengar ketika nyala lampu? Dari mati, nyala, apa yang Anda dengar? Wah, gitu kan. Bisa ini sebuah ekspresi kelegaan ya. Dari gelap menjadi terang, kita merasa lega. Karena kegelapan itu memang menyakitkan. Kegelapan itu membuat kita tertekan begitu.
Karena kita tidak bisa menguasai apa yang terjadi di sekeliling kita, dan itu membuat kita frustasi, membuat kita jengkel, lalu mood kita menjadi buruk. Sehingga ketika terang lalu itu adalah ungkapan bebas begitu, terlepas begitu. Nah, Paskah itu seperti itu, dari kegelapan menuju terang. 3 hari Yesus berada dalam kematian. Itu menjadi sebuah ekspresi masa duka cita. Tapi masa duka cita ada batasnya. Anda harus berani bangkit kepada terang itu. Anda harus percaya bahwa tidak selamanya orang yang Anda kasih ada di bawah tanah. Dia sudah pergi, dia sudah dalam perjalanan menuju terang itu. Paskah di negara tropis sulit dipahami, karena kita punya musim matahari bersinar sepanjang tahun. Hujan sedikit, matahari lagi, hujan sedikit. Paskah adalah perayaan yang hanya bisa Anda mengerti di negara 4 musim. Di negara yang memiliki yang namanya musim gugur dan musim dingin, musim salju. Tidak ada matahari sehingga selama 6 bulan manusia merindukan matahari. Paskah adalah perayaan musim semi. Bulan-bulan sekarang ini di negara 4 musim semi. Musim semi adalah ketika salju mulai cair, lalu rumput mulai tumbuh, tanaman mulai ini. Seperti saya katakan, di musim dingin tidak ada suara binatang apapun. Suara serangga lenyap semua, hening total, tidak ada suara apapun. Burung juga hilang semua dari langit. Ketika musim semi tiba, burung mulai keluar, binatang mulai keluar, serangga-serangga keluar dari tempat mereka berlindung di bawah tanah, kelinci mulai keluar. Makanya jangan heran, lambang dari Paskah adalah telur Paskah. Telur adalah lambang kehidupan baru. Ketika seekor itik atau ayam memecahkan cangkang telurnya untuk keluar, seperti itulah Yesus membuka kuburan dan dia keluar. Makanya telur Paskah atau kelinci Paskah. Karena memang ketika musim semi, kelinci-kelinci keluar dari liang-liangnya di hutan-hutan. Mereka menyambut musim semi dan matahari mulai bersinar. Dan Yesus adalah lambang dari matahari yang baru, memberikan harapan terang dalam kegelapan dan menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut, kuburan kembalikan. Jadi saya kira renungan pagi saya ini sesuai dengan tadi malam mengenai kotak hitam itu. Kotak hitam itu adalah kuburan kita, tempat kematian kita, dan karena kita mati karena dosa, maka peti mati kita adalah kotak yang berisi dosa-dosa kita sehingga kita mati dan berada di dalamnya. Kalau Yesus tidak menebus kita, kita akan di kotak itu selama-lamanya. Tapi Yesus membangkitkan kita dari kubur dan kita keluar dari kotak gelap itu dan dibawa oleh Yesus kepada cahaya. Itu janji Yesus. Aku akan menarik semua orang kepadaku dan akan kubawa ke rumah Bapakku. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa dan pantang, marilah kita memperbarui janji baptis suci. Dengan janji itu dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, apakah saudara-saudari menolak setan? Ya, saya menolak. Dan semua perbuatannya? Ya, saya menolak. Dan semua tipu muslihatnya? Ya, saya menolak. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria,
yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga duduk di sisi kanan Bapa. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita lanjutkan dengan pemercikan air suci. Doa umat. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Yesus sumber kehidupan, selamatkanlah
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah. Sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu, dengan tahan-tian-tiannya berseru.
Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci ini, saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu yang kami sampaikan kepadamu, juga bagi mereka yang Kau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya menganugerahkan kepada mereka pengampunan segala dosa. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dahaku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur kami persembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung-Mu. Kami mohon kepadamu Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan materai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka semua yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persatuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Sisilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Kristus anak domba Paskah kita sudah dikorbankan, haleluya. Maka marilah kita berpesta dengan roti tak beradi, yakni kesucian dan kebenaran, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan ini. Semoga berkat kuasa kebangkitannya kami diantar sampai pada kehidupan yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman Minggu Paskah tanggal 20 April 2025. 1. Petugas liturgi minggu depan Paskah 2 dapat dibaca di Warta Paroki. 2. Pelajaran katekumen dan persiapan penerimaan komuni pertama litur. Sekali lagi saya bersama Romo Resa dan DPP, DKP dan seluruh pengurus gereja mengucapkan selamat Paskah kepada kita semua dan juga mengucapkan terima kasih atas seluruh kerja keras dari panitia, tugas liturgi. Saya tidak bisa sebut satu persatu yang telah persiapkan dengan baik sehingga perayaan Paskah yang mungkin hanya satu-satunya ini ya kita buat di tenda. Semoga Natal sudah bisa berada di gereja yang baru. Semoga sudah selesai sehingga ini sungguh-sungguh menjadi satu-satunya kita seperti bangsa Israel di padang gurun ya, yang merayakan Paskah di tenda-tenda di padang gurun. Sekali lagi terima kasih untuk semua itu dan juga terima kasih kepada para donatur yang berpartisipasi dalam proses renovasi gereja kita. Semoga Anda semua diberkati Tuhan. Saudara-saudari yang berbahagia, hari ini peringatan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus telah mencapai puncaknya dalam perayaan meriah Paskah, yakni perayaan kebangkitannya yang mulia. Demikian pula hidup kita di dunia ini akan memuncak dalam kebahagiaan abadi di surga bersama dan bersatu dengan Kristus.
Kebangkitan Kristus memberi arti baru kepada hidup kita. Dari sebab itu, marilah kita bangkit berdiri, kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi kita terhadap segala dosa. Semoga dengan kebangkitan putranya yang tunggal, Allah menganugerahi kita sekalian hidup abadi yang sempurna. Semoga berkat bimbingan Roh Kudus, kita dengan hati riang dan gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Dan semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Selamat Paskah dan bergembiralah dalam damai Tuhan.